Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan memperbandingkan dua buah smartphone di harga 3 jutaan, yaitu adalah Vivo V25e versus Infinix Zero 20. Jadi kita akan memperbandingkan dua buah smartphone ini untuk melihat siapa kira-kira dari dua smartphone ini itu yang lebih worth untuk kalian beli. Dan pastikan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya, follow sosial media Review Gadget, baru nonton review ini lebih lengkapnya ya guys. Jadi mari kita lakukan review perbandingan dua buah smartphone antara Infinix Zero 20 versus Vivo V25e ini ya guys. Mari kita bahas dari beberapa segmentasi terlebih dahulu untuk membandingkan dua buah smartphone ini. Di mana segmen pertama yang kita bahas dari sisi performance dari kedua buah smartphone ini. Di mana secara di atas kertas semuanya sama-sama menggunakan MediaTek Helio G99. Sama-sama RAM 8GB, cuma bedanya yang Vivo storage-nya yang 128, yang Infinix dia storage-nya 256GB. Dan di atas kertas itu sebenarnya sama-sama saja ya guys. Jadi maksudnya secara performance harusnya seimbang dong. Nah, kita uji coba menggunakan 3 benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian juga bisa lihat skor perbandingannya juga, kemudian kita juga bandingkan secara 3D Mark, dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark. Dari 3 benchmark ini, hanya PC Mark yang berasa bedanya guys, dari antara. Dan oleh karena itu, memang kita unggulkan di Infinix Zero 20 karena secara benchmark PC Mark lebih unggul ya guys. Jadi memang lebih unggul, tapi sebenarnya secara sehari-hari tidak terasa bedanya guys. Jadi sama-sama saja, sama-sama enaknya, sama-sama oke-nya buat gaming juga sama-sama oke. Jadi tapi karena secara benchmark memang menunjukkan datanya itu lebih unggul di Zero 20, punya potensi yang lebih unggul, kita menekan Infinix Zero 20 dibandingkan Vivo V25e ini ya guys. Kemudian kita tahu, ini yang mungkin kalian tunggu ada dari sisi kamera dari kedua buah smartphone. Sama-sama memiliki OIS, cuma bedanya di Vivo itu OIS-nya itu di kamera belakang, sedangkan di Infinix di kamera depan. Kamera belakangnya Infinix 108 megapiksel, kamera belakangnya Vivo itu 64 megapiksel. Meskipun memang secara teori itu tidak mempengaruhi kualitas gambar untuk besaran megapiksel, tapi kalau misalnya kita uji coba secara real life, mungkin itu karena sensornya berbeda ya guys. Jadi sensornya berbeda, softwarenya berbeda. Di sini memang lebih unggulan Infinix guys. Jadi jauh, lumayan jauh ya guys. Jadi menurut kita termasuk lumayan kerasa perbedaannya antara Infinix maupun Vivo ini memang lebih unggul di Infinix Zero 20. Kalian bisa lihat untuk perbandingan dua buah kamera dari Infinix versus Vivo ini. Setelah ini kalian bisa lihat untuk sampel videonya kita uji coba kamera depan maupun kamera belakang. Dan bahkan di Infinix dia punya kamera ultra wide ya guys. Jadi di Vivo nggak ada ultra wide. Itu bagus banget. Padahal Vivo harganya lebih mahal daripada Infinix ya guys. Jadi kalian bisa lihat sampel foto videonya setelah ini supaya kalian dapat gambaran utuh kenapa kita unggulkan Infinix dibandingkan Vivo ya guys. Oke guys, kali ini kita akan memperbandingkan kamera depan dari Infinix Zero 20 versus Vivo V25e. Jadi kalau kita gunakan perbandingan, jadi kita bandingkan ini, kalau kalian lihat secara kualitas kamera depan ini bagusan di Infinix Zero 20, lumayan jauh secara signifikan, secara dynamic range, secara kalau kalian lihat yang Vivo lebih putih banget. Dan kalian bisa lihat langitnya juga berubah warnanya lebih putih kalau yang punya Vivo. Sedangkan yang Infinix dia lebih oke, lebih stabil. Dan ini posisi saat ini cerah banget ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kita pegang pakai tripod. Jadi kita langsung komparasi. Jadi di satu tangan yang sama. Jadi supaya tidak menghindari perbedaan perbedaan kestabilan ya guys. Terus kalau kalian lihat mungkin karena kamera depannya di Infinix Zero 20 ini dia pakai OIS ya guys. Jadi ini kita nggak pakai EIS sama sekali. Jadi benar-benar murni menggunakan rekaman defaultnya. Jadi kalau kalian lihat juga secara default di sini secara kamera ini kita untuk kamera depan menangkan di Infinix Zero 20 dibandingkan Vivo V25e seperti ini. Kalau kalian lihat secara direct sunlight seperti ini, dan ya kalau kalian lihat silakan terus komentar mengenai kualitas perbandingan kamera depan dari Infinix Zero 20 versus Vivo V25e ini, mana yang menurut kalian lebih oke, silakan terus komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan kamera belakang dari dua buah kamera antara Infinix Zero 20 versus Vivo V25e. Jadi kalau kalian lihat ini kita pegang pakai satu tripod. Jadi kita coba untuk bandingkan. Di sini kalau kalian lihat sebenarnya kamera belakang dari Infinix Zero 20 dia tidak punya OIS. Sedangkan yang Vivo itu punya OIS. Tapi kalau kalian lihat secara kestabilan kayaknya menurut kita malah lebih stabil mungkin di Infinix ya daripada di Vivo ya guys. Jadi menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah
kamera mana yang lebih oke, mana yang lebih worth it untuk kalian beli, ya silahkan tulis di komentar mengenai kualitasnya. Kalau secara warna langit, kalau kita bandingkan langsung secara realnya ini sebenarnya lebih miripan di Infinix daripada Vivo. Tapi kalau menurut kalian gimana? Mana yang kalian lebih unggulkan mengenai kualitas kamera belakang kedua buah smartphone ini? Mana yang lebih worth it? Silahkan tulis di komentar mengenai perbandingan dua buah kamera belakang dari Infinix Zero 20 versus Vivo V25 ini ya guys. Silahkan tulis di komentar. Oke guys, kali ini kita memperbandingan untuk fitur Ace-nya kita aktifkan kedua buah kamera belakang. Kita coba lari, kita lihat kestabilannya, dan ini kita pegang satu tripod. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya dengan fitur Ace-nya on ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Menurut kalian mana yang lebih stabil? Sedangkan Vivo itu harusnya ada OIS, jadi plus Ace ini harusnya lebih stabil lagi. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar mana yang lebih stabil, mana yang lebih oke. Silakan ya guys, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, ini kedua buah smartphone ini sama saja, mirip-mirip saja, cuma bedanya di Infinix sudah support 45 watt fast charging, sedangkan di Vivo 44 watt, cuma beda 1 watt ya guys. Jadi sebenarnya kalau untuk chargingnya hampir sama saja guys, untuk waktunya tidak beda signifikan, tidak beda jauh, cuma paling beda beberapa menit doang. Itu pun tidak terlalu berasa ya guys. Jadi untuk ini kita sebenarnya seimbangkan saja, tapi karena 45 watt, 44 watt ya, jadi kita harusnya lihat dari secara fisik itunya aja ya, kepala chargernya aja di Infinix lebih unggul daripada Vivo, tapi sebenarnya seimbang ya guys. Tapi karena kita mau fair, kita mau lihat secara faktanya, itu Infinix lebih unggul ya guys untuk waktu chargingnya. Kemudian dari sisi speaker, menurut kita Infinix lebih unggul karena dia sudah ada dual speaker, sedangkan Vivo dia hanya single speaker. Dan secara kualitas audio menurut kita sama-sama bagusnya, memang tapi lebih unggul di Infinix Zero 20 karena dual speaker itu tadi guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, di mana di sini slot SIM card-nya berbeda ya guys, di mana di Infinix itu 2+1, sedangkan di Vivo itu hanya dual SIM. Jadi kalau kalian beli Vivo, kalian tidak bisa nambah storage eksternal. Jadi kalian harus pilih kalian mau beli storage 128GB atau 256GB. Sedangkan di Infinix kalian sudah dapat base storage-nya 256GB, kalian masih dapat micro SD slot. Dan itu bagus banget, jadi pemenangnya di Infinix ya guys. Kemudian masalah body, di sini memang beda ya guys, jadi Infinix itu lebih besar daripada Vivo. Jadi kalau kalian memang tangannya tidak terlalu besar, ambillah Vivo. Kalau misalnya kalian tangannya cukup besar dan kalian memang lebih suka nyaman layar yang lebih besar, ambillah Infinix. Karena memang secara layar memang lebih enakan nonton di Infinix karena layarnya lebih besar ya guys dibandingkan Vivo. Tapi secara compact untuk dibawa sehari-hari itu lebih enak Vivo. Kemudian dari sektor fingerprint scanner, di mana Infinix Zero 20 itu menggunakan set fingerprint scanner, sedangkan di Vivo itu menggunakan on-screen fingerprint scanner. Jadi kalau menurut kita sebenarnya sama-sama aja sih, kualitasnya mirip-mirip aja. Cuma kalau secara future proof sebenarnya on-screen fingerprint itu lebih menarik dibandingkan set fingerprint. Tapi secara kecepatan baca fingerprint sebenarnya kadang-kadang lebih akurat di set fingerprint. Oleh karena itu kita lebih condongnya ke lebih future proofnya aja, lebih ke kerennya aja, itu di on-screen fingerprint, di mana Vivo lebih unggul dibandingkan Infinix Zero 20. Tapi overall sebenarnya secara performance hampir sama aja ya guys. Kemudian dari sisi fitur lain, mulai dari baterai life, kemudian untuk NFC, kemudian ada face unlock, kemudian secara build quality, secara software Android juga sudah sama saja. Dan menurut kita sih nggak ada perbedaan yang signifikan yang perlu kita bandingkan lagi dari kedua buah smartphone ini. Jadi cukup segmentasi yang tadi kita bandingkan saja, yang kita bandingkan karena menurut kita itu yang perbedaan yang lumayan berasa ketika kalian memilih antara dua buah smartphone ini. Tapi sekali lagi, menurut kita overall memang pemenangnya di Infinix Zero 20 dibandingkan Vivo V25e. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!